Selamat pagi saudara, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi lewat renungan pagi, lewat renungan minggu pagi ini 5 April. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak sekalian, kami berterima kasih masih mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kami akan membawakan renungan pagi para saudara-saudara dan anak sekalian dengan tema rendah hati adalah tanda anak Tuhan, yang kita ambil dari firman Tuhan. Kita ambil di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Hari ini, minggu ini adalah Minggu Palmarum, Minggu Palma. Minggu Palma mengingatkan pada kita yang biasanya di gereja itu disiapkan suatu kebaktian yang berbeda dengan keadaan-keadaan yang biasa, di mana di gereja penuh dekorasi dengan daun-daun palem yang disiapkan menyambut dan mengingat ketika Tuhan Yesus Kristus disambut saat menuju ke Yerusalem. Di mana Tuhan Yesus Kristus dielu-elukan oleh orang banyak, bahkan banyak orang yang melepas jubahnya sebagai alas untuk jalan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Namun begitu yang berbeda saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa Yesus dielu-elukan atau disambut oleh orang banyak saat perjalanannya menuju ke Yerusalem, disambut sebagai seorang raja. Dan yang berbeda yang dapat kita perhatikan melalui bacaan Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini. Berbeda dengan raja pada umumnya. Hal ini dapat kita buktikan suatu hal yang dapat kita ketahui. Yesus disambut sebagai raja berbeda dengan raja pada umumnya. Yang pertama, jika raja pada umumnya datang dengan segala kemegahannya, tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus datang justru dengan segala kesederhanaannya. Hal ini seperti salah satu yang bisa kita lihat dalam perjalanannya. Tuhan Yesus tidak naik kuda yang sangat bagus, namun demikian yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus justru keledai betina yang masih muda. Dan yang kedua, jika raja pada umumnya mengharapkan penyambutan
setara dengan kelas VIP. Namun demikiannya, Yesus justru terlihat menyiapkan sendiri dan juga siap menerima apa adanya. Hal ini terlihat ketika Tuhan Yesus menugasi 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang di depannya dan mengambil keledai yang tertambat, di mana itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa segala keperluan untuk dia masuk sebagai raja sudah direncanakan dan disiapkan sendiri oleh Yesus. Dan yang ketiga, jika pada umumnya raja dapat menuntut rakyatnya memberikan apapun yang dia mau, namun Yesus tetap menghargai kepunyaan orang lain. Bahkan hal ini bisa dibuktikan melalui yang dapat kita baca yang demikian. Jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia datang segera mengembalikannya. Pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengambil kuda betina, mengambil keledai betina, pada saat itulah Tuhan Yesus berpesan, jika ada orang yang menegurnya, maka murid-murid itu mengatakan Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Dan yang keempat, dapat kita ketahui, jikalau salah satu misi dari raja pada umumnya saat berkunjung ke daerah lain adalah untuk menguasainya, tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan damai. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan damai. Hal itu juga diperlihatkan dengan pembelian keledai sebagai tunggangannya, dan bukannya kuda yang sering dipakai tunggangan saat perang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang menyebabkan Yesus menggambarkan keberadaannya sebagai raja dengan cara yang berbeda dengan raja pada umumnya? Kita ulang lagi, apa yang menyebabkan Yesus menggambarkan keberadaannya sebagai raja dengan cara yang berbeda dengan raja pada umumnya? Apakah itu sensasi? Apakah untuk pencitraan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat kita ketahui melalui bacaan firman Tuhan yang demikian. Jika kita memperhatikan nubuatan Nabi Zakaria yang berbunyi, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Rasanya ini mendapati bahwa Yesus hendak mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa Dia itulah Mesias yang sudah dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama. Mesias yang dinubuatkan sejak Perjanjian Lama itu bukanlah Mesias yang dalam menjalankan misinya menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan cara damai, menggunakan cara kasih, menggunakan cara mengasihi sesama. Sebab Mesias yang dinubuatkan itu digambarkan sebagai pribadi yang lemah lembut, pribadi yang pendamai, pembawa kedamaian kepada semua orang. Karena itu, sekalipun saat itu banyak orang berharap kehadiran Yesus ke Yerusalem adalah untuk memberi mereka kelepasan dan keselamatan, hal itu terlihat dari pernyataan banyak orang yang berbunyi demikian. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Sebab istilah hosana ini justru berarti selamatkanlah kami sekarang. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara yang terkasih dan anak-anakku sekalian, hosana ini memiliki arti selamatkanlah kami sekarang. Tetapi Yesus berharap kepada mereka tahu bahwa keselamatan yang akan diberikan kepada mereka bukan keselamatan dalam arti politis yang diperoleh dengan kekerasan, tetapi keselamatan dalam arti pulihnya hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukanlah keselamatan secara politis, tetapi menunjuk kepada keselamatan yang diartikan sebagai pulihnya hubungan manusia dengan Tuhan. Yang dulu manusia terjerumus dalam kuasa dosa, yang dulu manusia terjerumus pada keinginan diri sendiri. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus inilah memulihkan hubungannya dengan Tuhan, membangun jembatan kembali untuk jalan manusia menuju kehadirat Tuhan. Sayangnya pesan yang Yesus sampaikan melalui pilihannya terkait dengan prosesi dia masuk ke Yerusalem tidak sepenuhnya dapat ditangkap dengan baik oleh orang banyak. Dan saat itu menyambutnya, hal itu dapat kita lihat bahwa respon dari banyak orang pada saat Yesus datang disambut dengan begitu luar biasa dengan kata-kata hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Namun sebaliknya saudara-saudara, ketika beberapa waktu saatnya justru orang banyak itu juga mempunyai rasa dendam dengan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Mereka melupakan Yesus yang telah disambut sebagai Raja, Sang Penyelamat di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, orang banyak itu mengeluh-elukan Yesus, tetapi beberapa hari kemudian tergabung dalam masa untuk menolak Yesus.
Padahal saat Yesus masuk ke Yerusalem, saya ulang lagi, padahal pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menghamparkan pakaiannya untuk alas Yesus berjalan, di mana itu sebenarnya bukan hanya menunjuk sukacita yang luar biasa yang ada pada mereka menyambut kehadiran Yesus sebagai Sang Penyelamat, tetapi juga bentuk kerelaan mereka untuk menyerahkan hidup mereka pada Yesus. Namun terbalik, saudara-saudara. Pada saat menyambut Yesus begitu luar biasa, menerima Yesus sebagai Sang Penyelamat, tetapi pada akhirnya pada saat itu juga di hari-hari berikutnya mereka bergabung dengan banyak orang Yahudi menolak Yesus. Inilah saudara-saudara mengingatkan pada kita supaya kita tahu melalui bacaan Injil hari ini keterangan tentang itu disebutkan dengan detail berkaitan dengan orang banyak yang pada saatnya menyambut. Namun demikian kita orang percaya diingatkan supaya pada saat kita menyambut kehadiran Yesus sebagai Sang Penyelamat, kita benar-benar bertobat, kita benar-benar menyerahkan pribadi kita pada Yesus dengan kerendahan hati kita masing-masing, dengan hati yang rendah hati, dengan sikap yang rendah hati yang kita miliki untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kehadiran Yesus penuh dengan kesederhanaan, dan dengan kesederhanaan itu membawa hidup kita, hidup yang sebagai anak-anak Allah, hidup yang sebagai anak-anak tebusan, hidup yang sebagai anak-anak terang, hidup yang telah diselamatkan dari kuasa dosa, hidup yang telah diselamatkan dari kuasa iblis, hidup yang telah diselamatkan oleh kuasa-kuasa kedurjanaan. Maka kita bisa menyatakan pribadi kita masing-masing dengan penuh rendah hati. Sebab kerendahan hati menunjukkan pribadi kita sebagai anak Tuhan. Kerendahan hati menunjukkan pribadi kita sebagai anak-anak tebusan. Kerendahan hati menunjukkan pribadi kita sebagai anak-anak Allah. Kerendahan hati menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak yang telah berbuat dosa. Kerendahan hati menunjukkan pribadi kita yang telah meninggalkan kehidupan dari kegelapan, dan kerendahan hati membawa kita kepada terang hidup. Inilah saudara-saudara yang terkasih dapat kita baca melalui Filipi pasal 2 ayat 5-7 yang mengingatkan kepada kita melalui Rasul Paulus yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan kepercayaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita dengan tegas bahwa Yesus sebagai Allah telah menanggalkan kealahannya, rela menjadi hamba dan rela menjadi manusia sama seperti kita, hingga melalui sikap hidupnya yang sangat rendah hati, melalui imannya kepada Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, rela menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus telah memutarbalikkan konsep berpikir dari banyak orang Yahudi, sehingga banyak orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, mereka mempunyai sikap yang rendah hati, mempunyai sikap yang
pendamai dan bertobat di hadapan Tuhan dan menerimanya di dalam kehidupan sehari-hari, maka di dalam hidup mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada. Hal itu disebut sebagai murid-murid Kristus. Namun orang banyak tidak seperti itu. Orang banyak menerima Yesus sebagai Tuhan, bahkan merelakan jubahnya dipakai untuk alas jalan Tuhan Yesus. Tetapi pada saatnya juga mereka menolak Yesus, bahkan menangkap Yesus untuk diadili. Inilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus yang mampu memutar balik kehidupan orang percaya. Saat kita percaya pada minggu ini, tanggal 5 April ini, kita diingatkan kita supaya mempunyai sikap tegas untuk rendah hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan itu akan membawa kita senantiasa semangat yang luar biasa untuk menerima kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dan menjadi pembawa damai yang penuh rendah hati kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu saudara-saudara dan anak sekalian.